Barcelona melakukan penyerangan ketika bertahan Rayo gunakan shape 4-4-2. Di sektor tengah Rayo memunculkan yang namanya ruang akibat nomor punggung 23 mereka yang bernama Oscar kerap terikat ke posisi Rafinha. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor akhir 1-2 dalam lanjutan Liga Spanyol. Terlebih dahulu Rayo ciptakan gol di menit 9 lewat Unai Lopez, lalu disamakan oleh Barca di menit 60 lewat Pedri, dan gol kemenangan Barca dicetak oleh Dani Olmo di laga debutnya pada menit 82. Sebelum lebih jauh, aku akan bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari sisi taktikal, apa yang ditampilkan oleh Hansi Flick bersama Barca berhasil nih menciptakan yang namanya ruang dari struktur pertahanan yang dibentuk oleh Rayo Vallecano. Rayo ketika bertahan gunakan shape 4-4-2. Nah, pemain tengah mereka nomor punggung 23 yang bernama Oscar sering terikat ke posisinya Rafinha. Terlihat ya, Oscar ini ditugaskan untuk mengantisipasi, mengikuti pergerakan dari Rafinha. Jadi ketika bola itu dialirkan ke posisi Rafinha, di dekatnya sudah ada Oscar itu. Konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya ketika Oscar out of position, tidak berada di posisinya teman-teman, akan ada muncul ruang akibat Oscar meninggalkan posisinya. Dan itu jelas diupayakan Barcelona untuk mengeksposnya. Di periode 20 menitan, Barcelona coba mengekspos ruang tersebut, tapi sayangnya Barcelona lamban untuk melakukan pergerakan tanpa bola, menciptakan yang namanya koneksi pergerakan triangle teman-teman pada ruang yang ditinggalkan oleh Oscar, sehingga meskipun Barcelona mengupayakan mengokupansi area tersebut, tidak berjalan secara fluent, tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dan pada menit 28, periode 25 menitan ke atas teman-teman, ini aku catat pada saat aku menonton pertandingan Barca menghadapi Rayo, Koundé fullback kanan diinstruksikan oleh Hansi Flick untuk cenderung bermain ke dalam, ke ruang yang muncul akibat ditinggalkan oleh Oscar, pemain dari Rayo Vallecano tadi, dan itu berjalan sesuai yang diharapkan teman-teman. Bola disirkulasikan ke posisi Koundé, Koundé dapat ruang, Koundé bisa memutarkan badan, Koundé bisa menghadap ke pertahanan ataupun penjaga gawang dari Rayo. Tinggal bagaimana. Sayangnya ketika Koundé memberikan bola ke daerah depan ataupun pemain-pemain depan dari Barcelona tidak begitu prima, atau ketika bola tersebut sudah diberikan oleh Koundé ke pemain depan Barcelona, baik itu Lamine Yamal, baik itu Lewandowski, pun pemain-pemain seperti Rafinha teman-teman, tidak begitu presisi dalam mengambil keputusan di akhirnya. Tapi jika kita bicara how to-nya sudah sangat amat jelas teman-teman, sehingga tak heran pada saat babak kedua teman-teman, Dani Olmo dimasukkan mengisi posisi yang dimainkan oleh Rafinha. Nah, jadi Dani Olmo ini akan berhadapan lagi dengan Oscar. Rafinha diposisikan di sayap kiri teman-teman, menjaga sisi kelebaran. Nah, jadi jelas bagaimana keinginan dari Hansi Flick, dan ketika Dani Olmo dimainkan, di situ Dani Olmo lebih bisa memanfaatkan yang namanya ruang, memanfaatkan bagaimana ketika Oscar itu terikat ataupun pemain tengah dari Rayo Vallecano terikat, kemudian memberikan passing ke rekannya. Jadi how to-nya selanjutnya dari Dani Olmo ini cukup prima. Aku bukan katakan Rafinha tidak bagus ya untuk mengokupansi sektor tengah dari Rayo Vallecano yang bocor, tetapi atribut itu pada pertandingan ini dimiliki oleh Dani Olmo. Scanningnya, pergerakan tanpa bolanya, bagaimana menciptakan yang namanya jalinan koneksi, bagaimana membuat posisi sektor tengah dari Rayo Vallecano seperti gantung, antara pemain tengah dari Rayo Vallecano dituntut harus mengikuti dia, tapi di sisi lain pemain tengah tersebut tergocek juga dengan pergerakan tanpa bola pemain-pemain Barcelona lainnya. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, Rayo Vallecano gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, 1-4-2-3-1 ini pun ketika bertahan gunakan shape 4-4-2. Bentuknya seperti ini. Oke. Nah, lebih banyak tentu yang menunggu dari Rayo Vallecano, walaupun mereka berupaya melakukan yang namanya penyerangan ataupun perlawanan. Barcelona di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1, atau pola ini pun bisa berubah menjadi 1-4-3-3 teman-teman. Koundé akan spread out, Martin Gerrard akan spread out teman-teman, Inigo dan Kubarsi di sektor belakang. Oke.
Nah, posisi Pedri yang berdampingan dengan Bernal ini pun kerap semakin menekan Barca, ia akan semakin tinggi naik ke depan. Rafinha berada di posisi ini, Bernal sebagai holding. Yamal menjaga sisi kelebaran, Ferran menjaga sisi kelebaran. Ya, Ferran ini pun di atas kertas menjaga sisi kelebaran, tapi penugasan terhadap dirinya lebih cenderung masuk ke dalam. Bagaimana mengikat fullback kanan yang dimiliki oleh Rayo Vallecano. Ya, sayang memang ya, agresivitas dari fullback kiri Barcelona ini tidak begitu oke ketimbang Balde dimainkan. Jadinya ketika Ferran berhasil mengikat Ivan, tidak begitu berarti pengikatan dilakukan oleh Ferran akibat agresivitas yang kurang dari sektor kiri permainan Barcelona. Nah, tadi sudah kita sebut sektor tengah yang dimiliki oleh Rayo Vallecano ini memunculkan yang namanya ruang akibat Rafinha yang bergerak ke sinilah, ke sinilah, ke sinilah, akan diikuti oleh Oscar, teman-teman. Nah, ada ruang di sini. Inilah yang kita maksud. Coba diupayakan oleh Barcelona untuk memanfaatkannya. Sebelum Koundé diinstruksikan masuk ke tengah, nah di sini pemain-pemain Barcelona agak lamban untuk mengisinya. Ada pemain seperti Lewandowski coba drop, berhasil akhirnya dipatahkan ketika passing diberikan contohnya oleh Kubarsi ataupun pemain belakang Barcelona. Karena kan perlu waktu kalau Lewandowski ini turun ke area ini, dan tentu ketika perlu waktu itu akan diikuti oleh pemain-pemain Rayo Vallecano berikutnya, teman-teman. Jadi akan sangat sulit tentunya. Nah, Koundé setelah 25 menitan bermain, masuk dia ke tengah, diinstruksikan untuk mengokupansi. Rafinha pun pintar untuk terus mengikat posisi untuk mengikat Oscar, dia pun bergerak lebih masuk ke dalam, teman-teman. Dan ketika bola diberikan ke posisi Koundé, berhasil. Dan pertahanan dari Rayo Vallecano ini pun akhirnya kan perlu beberapa second untuk bisa menutup ya, atau mau mengganggu Koundé. Dan pada akhirnya akibat keterlambatan dari pemain Rayo Vallecano untuk menutup posisi Koundé bisa memberikan passing ke posisi Rafinha lah, ataupun posisi Yamal ya, ataupun posisi Lewandowski dan pemain-pemain lainnya. Sayangnya pemain-pemain depan dari Barca dari sisi mengambil keputusan, teman-teman, tidak begitu prima, ataupun harusnya bisa lebih bagus lagi lah ya. Dan ya, terus itu direpetisi terus menerus, teman-teman, dimasukkan Dani Olmo, semakin baguslah daya yang diupayakan oleh Hansi Flick untuk bisa merusak pertahanan yang dimiliki oleh Rayo Vallecano. Secara struktural juga 4-3-3 ataupun skema di sektor tengah yang dimiliki oleh Barca yang diisi oleh Bernal, Pedri, Rafinha sebelum dilakukan pergantian pemain, teman-teman, itu kan muncul 3 versus 2. Nah, 2 pemain dari Rayo, 3 pemain dari Barca. Serupa juga ketika Dani Olmo dimasukkan, 3 versus 2 juga. Jadi penting salah satu pemain tengah dari Barca ini mengikat, mengganggu perhatian konsentrasi yang dimiliki oleh sektor tengah dari Rayo Vallecano. Satu gol yang dimiliki oleh Rayo Vallecano ini khas banget ya, seperti yang sudah kita bahas berkali-kali pada fase defensif yang dimiliki oleh Barcelona. Nah, bola di switching kan, ataupun dipindahkan oleh Rayo Vallecano ke sektor sebelah kiri permainan dari Barcelona. Nah, di situ terlihat Ferran Torres posisinya agak lebih tinggi. Nah, tentu Martin Gerrard mencoba melakukan covering. Nah, ketika kita bicara defensif, perlu juga nih yang namanya pemain dari sektor tengah. Barca memainkan holding, ada Bernal yang dibantu oleh Pedri, teman-teman. Tipikal pemain Bernal ataupun pemain tengah yang ditugaskan sebagai holding, ya salah satunya untuk bisa membantu 4 back di belakang sebagai breaking, sebagai pemutus. Nah, pada momen gol yang diciptakan oleh Unai Lopez, Pedri yang berupaya untuk membantu Bernal terlambat ataupun kalah lari, teman-teman, sehingga konsekuensinya memunculkanlah ruang pada posisinya Unai Lopez di menit 9 yang itu bisa dikonversi untuk menjadi sebuah gol. Apakah ini menjadi problematika baru bagi Barcelona? Tentu tidak. Di eranya Xavi hal serupa terjadi. Di eranya Valverde bahkan hal serupa terjadi. Jadi sangat amat penting ya kita bicara bagi seorang pemain tengah juga untuk bisa membaca situasi pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh lawan, khususnya posisi-posisi ataupun area-area yang tugasnya membantu pertahanan seperti Bernal, ataupun tentu Pedri juga dituntut juga untuk bisa membantu pertahanan agar tetap unggul orang ketika bertahan. Secara prinsipal
kalau kita bertahan kan harus unggul orang nih, jangan kita kalah orang. Dan itu diupayakan oleh Rayo Vallecano teman-teman untuk menciptakan yang namanya superioritas ataupun unggul orang. Dan pada fase attacking yang dilakukan oleh Rayo Vallecano pun terlihat mereka mencoba beberapa kali melakukan hal serupa teman-teman, dengan 4 pemain depan kemudian dibantu oleh sayap kanan, fullback kanan, fullback kiri. Jadi ada 6 bahkan 5 pemain atau sektor tengah mereka membantu dengan upaya menciptakan yang namanya superioritas. Dan syukur-syukurnya dari 8 tendangan yang diupayakan oleh Rayo Vallecano, 4 on target, hanya tercipta 1 gol, syukur-syukurnya. Tetapi secara pertahanan tentu itu harus diantisipasi, harus diperbaiki oleh Barcelona. Sedangkan Barcelona ada 22 kali melakukan tendangan, 5 on target. Oke, mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.